Waalaikumsalam. Kedengeran ya? Bu, Kedengeran? jelas Bu. Ya, Oke, udah siap? ya, Bu. Anda tuh ada berapa orang sih semuanya? Banyak sekali ya? Mahasiswanya berapa orang? Kurang lebih 30, Bu. Oh ya, oke. Sekarang saya mau menceritakan mengenai embriogenesis ya. Jadi di dalam pertumbuhan dan perkembangan sel itu bisa membentuk individu baru dengan proses embriogenesis ya. Itu memang tidak mudah. Banyak kendalanya, banyak masalahnya ya. Jadi kita harus mempelajari dengan secara seksama sekali untuk bisa membuat yang namanya embriogenesis itu terjadi. Saya sudah melakukan hal ini berulang-ulang ya. Saya melakukan penelitian yang berkaitan dengan embriogenesis ini berulang-ulang. Jadi tidak langsung diperoleh hasilnya. Setelah sekian kali baru kita peroleh. Embriogenesis merupakan sistem regenerasi yang potensial, cara yang efektif pada pembiakan mikro secara cepat dari Chu dan Court 1950. Banyak tanaman memiliki kemampuan untuk membentuk embrio aseksual dari jaringan ovular tanpa terjadi fusi sel atau inti. Rato 1983. Keberhasilan pembentukan embrio ditentukan oleh jenis tanaman, eksplan, media, dan lingkungan fisik. Jenis tanaman, tidak semua tanaman itu bisa selnya melakukan embriogenesis. Misalkan tanaman-tanaman yang bersifat tahunan itu ya. Kalau tanaman-tanaman tahunan kan banyak sekali yang namanya inhibitornya, banyak sekali yang namanya kendalanya. Sehingga walaupun sel itu adalah sel yang merupakan bagian yang terkecil yang ada di dalam tanaman, tetapi tetap aja pasti akan dipengaruhi oleh keberadaan yang namanya inhibitor. Kemudian eksplan yang kita ambil. Apakah eksplan itu bagian daunnya, ataukah bagian pucuknya, ataukah bagian apexnya, ataukah bagian akarnya, ataukah bagian itu semuanya juga mempengaruhi keberhasilan yang namanya embriogenesis ya. Yang paling mudah yang mana? Tentunya yang paling mudah. Biasanya saya selalu mengambilnya dari apexnya ya, yang paling mudah. Jadi ujung dari pucuk. Itu yang paling memudahkan terjadinya embriogenesis. Media jelas, media kan kita menggunakan yang namanya zat pengatur tumbuh, kemudian menggunakan yang namanya bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia itu sangat berpengaruh. Zat pengatur tumbuh juga akan sangat berpengaruh. Kalau misalkan zat pengatur tubuh ya, kita ambil yang namanya sitokininnya apa gitu ya. Sitokininnya misalkan ngambilnya BA atau zeatin atau PBA. Yang mana yang lebih efektif untuk terjadinya embriogenesis itu? Itu kita harus sudah tahu. Lingkungan fisik ya jelas, yang lingkungan fisik itu memang lingkungan di laboratorium itu biasanya harus dalam kondisi yang dingin. Temperaturnya itu membantu yang dingin. Ya, mungkin di bawah 20 derajat Celcius ya. Ya, jadi harus dingin. Kemudian apakah itu harus dalam keadaan gelap atau dalam keadaan terang? Itu tidak terlalu berpengaruh.
Biasanya lebih banyak kita lakukan dalam keadaan terang. Ya. Karena ini tidak menyangkut masalah yang berkaitan dengan seperti halnya misalkan terlalu banyak oksin. Oksin kan itu bisa teroksidasi dengan keadaan yang terlalu terang, ya. Ya, itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi yang pernah saya lakukan biasanya kondisi lingkungannya itu lingkungan yang terang. Embriogenesis langsung. Pembentukan embrio somatik melalui cara dari sel-sel somatik diploid dalam kantung embrio atau apospori. Dari sel-sel nukleus, sel nuclear embryoni. Kemudian embrio somatik secara in vitro dapat berasal dari kultur anter seperti pada Brassica napus dan Datura inoxia. Kultur suspensi seperti pada wortel, kultur kalus seperti pada alfalfa, wortel, dan citrus. Tapi yang lebih banyak kita lakukan biasanya adalah dari kultur yang memungkinkan terjadinya embriogenesis. Biasanya adalah kultur kalus. Ya. Kalau kultur suspensi itu memang kultur yang akan kita sudah taruh di dalam suatu larutan. Kultur anter itu juga memang agak sulit kita isolasi anternya sendiri, ya. Embrio somatik yang langsung ini umumnya berasal dari jaringan yang sangat muda. Tadi kan saya sudah katakan, eksplannya itu eksplan apa gitu ya. Makanya saya selalu ngambilnya apex. Itu karena mudah sekali, ya. Banyak digunakan kecambah untuk ekspan membentuk embrio seperti hipokotil dan pada legum. Dari pucuk atau akar pada tanaman hosta dari George and Sherrington 1984. Embrio dari kultur apel diindikasi dulu membentuk kalus contoh pada Artrus dan Carica. Pembentukan protokrom pada anggrek. Jadi di dalam anggrek itu ada yang namanya protokrom. Ya. Biji anggrek diameter 0,1 mm mengandung embrio tanpa endosperma. Sebelum dikecambahkan membentuk protokrom berwarna hijau, dapat bervariasi di fotosintesis untuk induksi kecambah diberi makan cukup secara in vitro, ditanam pada media nutson, white, ditambah pisang, toge, bahan-bahan lain sebagai sumber makanan. Jadi protokrom itu mirip dengan kalus. Embriogenesis tidak langsung. Jadi ada yang langsung tadi ya, ada yang tidak langsung. Eksplan yang ditanam secara in vitro, kalus merupakan sekelompok sel yang belum terorganisir. Jadi itu adalah sel-sel yang berpecah-pecah kemana-mana gitu ya. Jadi kita bisa menghitung gitu ya, selnya itu ada berapa banyak gitu ya. Dengan adanya berbagai macam alat itu kita bisa menghitung ya. Terorganisir masih terpisah-pisah, terkadang gagal membentuk tunas dan akar. Ya. Gagal melakukan terjadinya embriogenesis, hanya membentuk kalus saja. Bagaimana kita menginduksinya kalus itu supaya membentuk tunas dan akar? Efisiensi regenerasi kalus membentuk planet tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, interval antara tahap inisiasi kultur dengan morfogenesis. Kemudian, laju dan frekuensi inisiasi mata tunas pucuk. Yang ketiga, saat yang tepat bila regenerasi tunas dapat diinduksi dengan melakukan subkultur kalus ke medium baru. Nah, di dalam dilakukan yang namanya embriogenesis ini kita tidak biasanya langsung
menanam kalus dan akan langsung jadi. Biasanya kita lakukan subkultur berulang. Di samping kita untuk memperoleh kalus yang lebih banyak, juga untuk adanya suatu kesesuaian kalus itu dengan media yang kita pakai. Ya. Ya, biasanya kan kita tadinya kan kita memberi kalusnya hanya ini aja ya. Terus kita kan ingin kalus itu menjadi banyak supaya nanti tanamannya juga yang tumbuh menjadi banyak, ya. Frekuensi subkultur yang masih menguntungkan tanpa kehilangan daya morfogenesis. Saat mata tunas yang baru diinisiasi dapat ditemukan membentuk tunas dan akar. Pada tanaman herbaceous, kalus memiliki potensi morfogenetik yang tinggi. Kenapa coba? Anda tahu nggak? Tanaman herbaceous relatif lebih mudah dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain. Karena memang morfologi dari tanaman tersebut kelihatannya memang lebih seperti memungkinkan terjadinya embryogenesis. Ya. Karena tanaman-tanaman herbaceous kan biasanya lembek, tidak kasar, bukan seperti tanaman yang tanaman tahunan gitu ya, tanaman tahunan itu. Jadi kalau kita mengambil isolasi kalus dari tanaman sel dari tanaman ini tahunan itu berbeda dengan dari tanaman herbaceous. Karena tanaman herbaceous itu lunak ininya morfologinya. Dengan menggunakan ekspan daun, batang, akar, umbi, pucuk, embrio benih, dan kecambah untuk tanaman monokotil dapat digunakan ekspan embrio dan muda buku, batang, dan inflorescen yang immature. Terus ada suatu statement ya bahwa katanya tanaman-tanaman monokotil relatif lebih sulit dibandingkan dengan tanaman dikotil. Mengapa itu coba? Itu juga ada kaitannya dengan morfologi dari sel tersebut. Ya. Biasanya perbanyakan melalui kalus relatif lambat menginduksinya dengan menggunakan kultur suspensi. Kembali lagi, jadi kita ya kalau kita melakukan ini biasanya kita lakukannya berulang-ulang subkultur kan. Mula-mula kita menggunakan media cair yang kita katakan kultur suspensi. Tapi tidak terus-terusan kita di situ. Setelah kita memperoleh cukup banyak yang namanya kalus, kita akan pindahkan ke media padat. Kultur suspensi yang dilakukan oleh Virikolian dan Kuhn 1981 pada tanaman lili menggunakan media